Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayday Channel. Masih tetap di video-video saluran dan materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang globalisasi. Terkhusus nanti kita belajar tentang bentuk-bentuk dari globalisasi. Namun sebelum saya sampaikan materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday Channel. Disimak materinya ya. Untuk bentuk-bentuk globalisasi, sebelum saya ke pembagian dari bentuk-bentuk globalisasi, kita review materi yang kemarin. Saya kira sudah pernah saya sampaikan berkaitan dengan materi perubahan sosial budaya ya. Proses perubahan sosial budaya di era modern berkaitan erat dengan globalisasi. Globalisasi sendiri menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Ketergantungan antara satu negara dengan negara lain, misalnya dalam hal sumber pangan. Ada negara yang mengalami kelebihan bahan pangan, namun ada juga negara yang kekurangan bahan pangan. Kenyataan ini mengakibatkan negara yang kekurangan membutuhkan pasokan bahan makanan dari negara yang kelebihan bahan pangan. Indonesia mengimpor beras dari negara lain adalah salah satu contoh. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia masih membutuhkan negara lain untuk membantu memenuhi kebutuhan warganya. Globalisasi secara terminologi atau secara etimologi ya, globalisasi secara etimologi berasal dari kata global atau berarti universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Apa yang dimaksud dengan globalisasi kira-kira? Menurut Reuters dalam Kamanto Sunarto tahun 2004 yang saya kutip, bahwa yang disebut globalisasi secara terminologi adalah proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Globalisasi menjadikan seluruh warga bangsa dan negara di dunia semakin terkait terwujudnya satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan dan budaya. Dari keadaan saling tergantung dan membutuhkan itu tidak hanya terjadi di bidang industri saja, melainkan hampir di semua bidang kehidupan, baik iptek, komunikasi, ekonomi, transportasi atau budaya. Untuk mengetahui globalisasi, dampak dan negatif globalisasi serta upaya dalam menghadapi globalisasi, untuk selanjutnya kita bahas di materi berikutnya. Ini berkaitan dengan dampaknya juga. Namun kali ini saya memaparkan hanya bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama, bentuk globalisasi adalah globalisasi di bidang budaya. Kira-kira bagaimana sikap kalian ketika berpamitan kepada orang tua untuk berangkat ke sekolah? Mencium tangan kedua orang tua adalah salah satu tradisi khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Tradisi semacam ini ditemukan hampir sebagian besar daerah di Indonesia. Tradisi ini belum tentu dapat ditemukan di negara atau wilayah lain di dunia. Di luar negeri kita akan menemukan laki-laki mencium tangan perempuan sebagai bentuk penghormatan atau tradisi mencium pipi kiri dan mencium pipi kanan ketika bertemu. Lalu, bagaimana globalisasi budaya yang melanda Indonesia?
globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa, namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Dalam globalisasi budaya disebarkan ke semua kebudayaan di dunia. Di zaman sekarang budaya lokal dan tradisional kadang muncul dalam komunitas kecil saja, terpaku pada ruang dan waktu, serta biasanya diperagakan, diciptakan ulang secara tatap muka. Namun budaya global sudah pasti akan melintasi ruang dan waktu melebihi teknologi komunikasi dan transportasi. Budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Dengan globalisasi budaya semacam ini, pelan-pelan budaya lokal dapat tergeser. Namun saat ini banyak yang sudah mulai menggabungkan budaya lokal dan budaya global yang mereka sebut global. Misalnya saja di beberapa kafe berkelas ya, saat ini banyak ditemukan budaya-budaya lokal khas setempat seperti beca, dokar kecil, sepeda ontel dan sebagainya yang dipajang di sekitar kafe tersebut seperti itu sebagai properti ya. Kemudian yang kedua adalah globalisasi di bidang komunikasi. Seiring perkembangan teknologi komunikasi, kita mampu berkomunikasi ya, mendekatkan yang jauh menjadi dekat ya, jarak kita dari jauh menjadi dekat. Interaksi antara satu orang dengan orang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka, bahkan di era pandemi seperti ini pembelajaran juga tidak harus menggunakan pembelajaran tatap muka, tapi bisa menggunakan pembelajaran secara daring atau secara online. Banyak media yang dipakai, termasuk yang saya pakai untuk media kali ini adalah video yang saya upload di YouTube seperti itu. Kemudian interaksi, selain dengan banyak media yang digunakan, komunikasi dengan media-media tersebut juga dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah ya, sehingga dianggap lebih efisien dan efektif seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah globalisasi bidang ekonomi ya. Di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal kebatasan teritorial ya, atau kewilayahan antar negara. Nah, untuk globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau disebut free trade ya. Kemudian kalau berbicara masalah free trade, kira-kira Anda tahu nggak tentang perdagangan bebas? Nah, kalau yang disebut dengan perdagangan bebas secara terminologi adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Perdagangan bebas secara lebih lanjut akan dibahas nanti di bab 3 ya, setelah materi-materi ini, termasuk kerjasama di bidang ekonomi antar negara yang menyatukan negara yang terlibat dalam organisasi. Misalkan contoh kalau di Eropa ada EFTA ya, atau disebut juga European Free Trade Association. Kemudian ada AEC, European Community ya. Di kalangan negara-negara yang mengekspor minyak terdapat Organisasi of Petroleum Exporting Countries atau OPEC ya. Sedangkan negara-negara lain yang juga membentuk organisasi kerjasama ekonomi, termasuk batas yang menghambat operasi mereka. Adapun ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi, di antaranya yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan yang lebih dari suatu negara ya, perusahaan menjual hasil produksinya secara internasional. Yang kedua, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba, dengan seterusnya mencari lokasi produksi paling efektif dan murah. Yang ketiga, memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber daya dan operasi di seluruh dunia. Yang keempat, menguasai 3/4 perdagangan, sekitar sepertiga dari output perekonomian global. Yang kelima, adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Yang keenam, batas suatu negara akan menjadi kabur. Yang ketujuh, keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat.
Kedelapan, membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Yang kesembilan, membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Yang keempat, globalisasi di bidang iptek. Berbicara masalah iptek ya, atau ilmu pengetahuan dan teknologi, mobile internet keliling yang diperuntukkan bagi para pengguna internet telah memberikan manfaat. Biasanya anak-anak ya yang akan senang ya dengan kehadiran mobil internet keliling. Semakin anak sekarang sudah terampil ya dalam mengoperasikan berbagai teknologi. Ya, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepat globalisasi. Iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan berperadaban suatu bangsa. Ya, kira-kira apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Secara terminologi, iptek dideskripsikan sebagai upaya yang mencari pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan secara serta dilakukan secara sistematis ya, menurut tahapan yang teratur dan berdasarkan prinsip serta prosedur tertentu. Sedangkan tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik ya, mudah, murah, cepat, dan aman. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu yang singkat secara cepat. Ya, globalisasi iptek sendiri membawa pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Kira-kira apa ya contohnya? Termasuk yang kelima ini adalah globalisasi bidang transportasi. Nah, iptek tadi termasuk nyambungnya atau sinkronnya adalah globalisasi di bidang transportasi. Kalau dulu kalau kita lihat gambar di samping saya itu tentang gambar Shinkansen yang saya kutip di https karanguntifiles.wordpress.com ya 2010 ya, kereta listrik itu. Kalau dulu pakai kereta kuda, sekarang sudah pakai kereta cepat ya, kereta listrik seperti itu. Kemudian kira-kira apa sih yang disebut dengan transportasi yang mengglobal seperti itu? Transportasi sendiri adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Nah, peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara, termasuk produsen, distributor ataupun konsumen sangat membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya. Kemudian globalisasi ya di bidang transportasi dapat kita contohkan di negara Jepang. Jepang alat transportasinya seperti kereta api, Shinkansen seperti yang dalam gambar tadi, subway, bus, komuter dan taksi merupakan sarana transportasi dari penduduknya. Bus di Jepang juga dilengkapi dengan teknologi modern yang membuat penumpangnya tidak akan tersesat seperti itu. Untuk pesawat, Jepang menggunakan sistem navigasi agar pesawat tidak tersesat. Panel instrumen navigasi pada kokpit pesawat memberikan berbagai informasi sistem navigasi baik arah maupun ketinggian seperti itu. Kira-kira apakah kamu sudah paham tentang globalisasi yang terjadi di bidang transportasi? Saya kira sudah paham ya. Untuk nanti dari arahnya dari transportasi yang tradisional menuju ke arah yang modern atau ke global atau umum. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang bentuk-bentuk globalisasi. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.